Shalom saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama satukan hati pagi hari ini untuk menyembah dan memberikan pujian bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Kami bawa pujian kami Tuhan. Sembah kami Yesus. Pujian bersama. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kita semua percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. We give you glory. Come on, sing with me. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor.
Biar segala kata yang kami serukan di dalam nama-Mu benar-benar berasal dari hati kami Bapa. Segala ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama
kemenangan terdengar dari tempat ini Tuhan. Sorak sukacita terdengar dari tempat ini. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Kau yang telah meluputkanku. Kau yang telah menopangku. Kau yang telah menghidupkanku. Oh Yesus, ya Roh Kudus, 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 ya Biar setiap kata-kata yang keluar dalam Mazmur bagimu, setiap apa yang kami kerjakan adalah pujian bagi namamu. Setiap yang kami pikirkan adalah kemuliaan bagi namamu. Oh Yesus, oh Yesus, satukan kami Tuhan, satukan roh kami ya Tuhan, satukan roh kami ya Tuhan, satukan roh kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Apa yang tak pernah dipikirkan, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang sudah Tuhan lakukan saat ini. Dia rasakan daya lama, dia rasakan daya lama. Maka jiwaku bersorak bagimu Bapa. Dengan segenap rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami mau datang, kami mau membawa persembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah hidup kami, inilah pujian penyembahan kami. Segala pujian
segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus. Kau sangat mengasihi kami, oh haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya Yesus, ajaib, mulia. Terpujilah nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Dan biar urapan yang baru turun atas kami semua saat ini. Terima kasih Yesus. Kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kesembuhan sedang terjadi saat ini. Kesembuhan sedang terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus itu akan menjamah kami saat ini. Oh haleluya, ada seorang yang di bagian belakang punggungnya sedang mengalami problem saat ini. Tapi terima kuasa kesembuhan. Amin. Engkau akan pulang dari tempat ini bebas saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gangguan sakit kepala lenyap saat ini dalam nama Yesus. Sudah dienyahkan. Terima kasih Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu Yesus. Silahkan Kau berkarya Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, mari katakan sama-sama. Berikan sorak-sorai untuk Yesus. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mujizat sedang terjadi saat ini. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita perteguh iman percaya kita. Walaupun saat ini kita banyak diperhadapkan dengan hal-hal yang seringkali menggoncangkan iman kita. Pandemi lah, kondisi secara finansial lah, kondisi keluarga lah, kondisi rumah tangga. Dan saya cuma bisa katakan satu hal,
saudara tidak punya harapan apa-apa sama sekali di luar Yesus. Di luar Yesus, saudara cuma hanya melihat saja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau saudara percaya kepada Yesus, kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, maka saudara akan melihat jalan keluar terjadi, mujizat terjadi. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan pernah putus asa. Dan kita tidak seperti manusia-manusia yang di luar sana, yang kebangkitan Yesus saja tidak percaya. Nah, ketika mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus, ya sudah, habis semuanya. Tidak mungkin ada harapan bagi mereka. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, selalu ada harapan. Sekalipun mungkin saudara bukan cuma melihat, tapi saudara meraba kantong saudara kosong, tapi saudara punya Yesus yang hidup. Itu berarti saudara tidak akan pernah kelaparan, tidak akan pernah kekurangan, tapi saudara akan diberkati berkelimpahan dan makan sampai kenyang, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena Yesus kita itu hidup. Oleh karena itu, jangan kita gampang digoyahkan oleh apapun juga. Sedikit-sedikit, waduh gimana ini ya? Wah gimana ini ya? Waduh gimana ini? Wah jangan-jangan ini, jangan-jangan dan seterusnya. Saudara dan saya punya Tuhan yang hidup. Ayo kita landasi ini dengan berita firman Allah yang saya percaya hari ini akan semakin meneguhkan iman kita. Sementara kita berada di tempat yang seperti ini, yang kacau balau dan sebagainya. Kemarin siang tiba-tiba, loh kok goyang-goyang, ini apa ini? Saya pikir Mojokerto jauh dari laut, masa gempa bumi. Saya coba lihat korden, kok enggak goyang. Tapi pintu lemari yang enggak tertutup rapat, kacanya kok goyang-goyang. Saya rasakan lagi, iya masih goyang ini. Sudahlah, mau goyang mau enggak terserah dah. Ternyata enggak lama kemudian berita ribut. Oh heboh semua lari ke sana kemari, ada gempa bumi. Skalanya, Richternya, magnitudonya 6,7, tapi kemudian diralat 6,1. Ya ini dunia. Apa yang bisa kita harapkan? Kalau enggak goyang-goyang gini, ya macam-macam terjadi. Ya, sudah pandemi, goyang-goyang lagi, dan sebagainya. Tapi ketika kita punya Tuhan Yesus yang hidup, selalu ada hari depan yang penuh harapan. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15, kita baca mulai ayat yang pertama. 1 Korintus 15 ayat yang pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Perhatikan, Injil. Kata Injil ini dalam bahasa aslinya adalah evangelion. Dari kata F dan angelia, angelion itu artinya news, kabar, berita. F itu berita baik. Jadi ketika ada orang mengatakan Injil, itu selalu artinya adalah kabar baik, kabar sukacita. Kalau ada orang mungkin mencoba melecehkan Injil, mencemooh dan sebagainya, mereka nggak ngerti bahwa di dalam Injil itu ada berita sukacita, good news. Dan good news itu apa? Coba kita lihat selanjutnya. Ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya seperti yang telah kuberitakan padamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah,
oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kabar gembira ini adalah kabar keselamatan. Bukan kabar kristenisasi lah, apa dan sebagainya. Ingat, Kristen itu bukan agama. Agama itu adalah usaha manusia mencari Allah. Dengan berbagai macam kehidupan yang baik, ketaatan, amal, ibadah, ini itu dan sebagainya. Yang semuanya itu sia-sia. Karena tidak mungkin bisa mencapai Allah kecuali melalui Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ego emi I odos kei alithia kei zoi. Akulah jalan. Alithia, odos, kebenaran, alithia. Zoe, life, kehidupan. Akulah hidup itu. Nah, Injil ini adalah yang membuat kita diselamatkan. Tanpa Injil, tidak ada orang selamat. Adanya cuma lari ke sana kemari, ketakutan, dan akhirnya binasa. Kita lanjut ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi jalan ceritanya itu jelas, kabar gembiranya itu apa? Kristus itu mati bagi kita. Mati, berbicara mengenai kematian, wah orang sudah mempunyai image negatif. Kok nabinya mati, Yesusnya mati, dan seterusnya. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Mati itu ada tujuannya. Dia mengambil alih semua hukuman dosa kita. Supaya kita yang percaya diselamatkan dalam nama Yesus. Dan selanjutnya ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Kalau ada orang di luar sana tidak mau percaya, mencemooh dan sebagainya, oh Tuhan yang mati dan seterusnya dan seterusnya. Ayat ini mengatakan ia memang mati dikubur tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus itu bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, sampai di sini masih banyak orang yang tidak mau percaya. Skeptis, ya sudah, nggak bisa dipaksa. Orang percaya nggak bisa dipaksa. Tetapi kalau kita yang sungguh-sungguh percaya, kita akan melihat mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dosa-dosa kita diampuni, kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa dia sudah menang atas maut, menang atas kematian. Dan karena Yesus menang, maka kita juga adalah pemenang di dalam Yesus Kristus. Lanjutnya, kita lihat ayat yang kelima. Nah, ini yang membuat kita semakin diteguhkan. Karena bukan cuma berita saja, Yesus itu mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan cuma berita saja, tetapi Yesus sendiri membuktikan dengan apa? Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Lanjutnya, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, sampai sekarang itu berarti sampai pada saat Paulus menuliskan surat Korintus ini. Masih ada saksi-saksi hidupnya yang melihat bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Karena Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada murid-murid, kepada 500 murid. Lanjutnya, ayat yang ke-7. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian semua rasul, ayat 8. Dan yang paling akhir semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saulus sendiri atau Paulus juga
menyaksikan sendiri bagaimana Yesus itu hidup, menampakkan diri. Akan tetapi, penampakan ini bukan penampakan jadi-jadian. Yesus bukan hantu, menampakkan diri cuma seperti hantu, bukan. Penampakan diri Yesus ini, penampakan diri yang asli seperti apa adanya manusia. Tapi bedanya, tubuhnya adalah tubuh kebangkitan. Dan ini adalah contoh dari tubuh kebangkitan yang nantinya akan kita terima. Karena ada janji bahwa orang yang percaya kepada Yesus nanti pada akhir zaman akan dibangkitkan dan akan mendapatkan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh yang bagaimana? Coba kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus setelah bangkit. Nah, untuk itu saya ajak dulu melihat peristiwa kebangkitan Yesus itu dalam Lukas pasal 24. Itu mestinya sudah baca nanti mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Diceritakan mengenai bagaimana beberapa wanita datang ke kubur Yesus, ternyata kuburnya sudah terbuka, kosong. Tidak ada lagi Yesus di situ. Dia sudah bangkit dan dia sudah hidup. Tapi murid-murid Yesus masih sulit untuk bisa percaya. Memang saudara sekalian, kita di satu sisi butuh kuasa Allah, butuh mujizat. Adanya penyakit bisa sembuh, itu mujizat. Kalau bukan mujizat Tuhan, tidak bisa jadi kesembuhan. Itu mujizat semuanya. Saat ini tadi, Tuhan tunjukkan ada saudara yang datang ke tempat ini sedang terganggu perutnya, bagian pencernaannya. Tapi saat ini mujizat Tuhan sudah menjamah saudara. Saudara sembuh saat ini dalam nama Yesus. Mungkin kalau ada saudara yang sudah bisa merasakan itu, saudara boleh angkat tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, apa yang dialami tadi sebelumnya? Mual, asam lambungnya naik. Sudah seperti biasa lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Untuk seterusnya, lambung normal dalam nama Yesus. Tidak terjadi lagi. Ada lagi tadi? Iya, sama yang dialami. Luar biasa. Haleluya. Udah enggak ada lagi asam lambung naik, enggak ada. Udah normal dalam nama Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada lagi? Sama yang dialami? Sekarang gimana? Haleluya, puji nama Tuhan. Permanen sembuh dalam nama Yesus. Hanya karena mujizat Tuhan. Dan enggak usah obat-obatan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, ini tips saja untuk menjaga mujizat Tuhan. Ya, suka minum lemon. Nah, sekarang minumlah lemon. Sekali minum dibagi 4 untuk berempat keluarga ya. Masing-masing 1 gelas, beri air, jangan dingin ya, air yang biasa, anget boleh, minum permanen, sembuh total dalam nama Yesus. Karena lemon ini asam Pak, enggak. Di sini aja asam tapi masuk di sini sudah jadi basa, alkalis. Dan dia menetralisir semuanya. Oke, kita kembali lagi. Tadi diintervensi Roh Kudus karena dia bekerja mujizatnya. Haleluya. Oh haleluya. Ada yang semalam mengalami problem di bagian gusi, entah itu gigi atau apa. Tapi saat ini Tuhan sudah jamah. Sudah Tuhan sembuhkan ini. Ya, nanti kalau kesaksian terus enggak selesai-selesai. Tapi saya percaya mujizat Tuhan terjadi.
Hanya karena mujizat saja itu bisa terjadi. Dan ini yang bisa melakukan mujizat hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus saja. Nah, jadi memang saudara sekalian, untuk menerima mujizat bukan sesuatu yang gampang. Di satu sisi kita ingin mujizat, tapi ketika mujizat terjadi, mosok ya. Nah, tapi puji Tuhan, Yesus itu luar biasa. Dia tidak setelah bangkit, kamu percaya nggak percaya terserah kamu, pokoknya aku udah bangkit, kalau kamu percaya ya bagus, tidak percaya ya sudah. Oh enggak, Yesus mengerti manusia ini, yang suka kadang-kadang goyah-goyah, bimbang-bimbang seperti ini. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Yesus berkenan menampakkan diri. Nah, kalau kita baca kemudian di dalam ayat 13 ya, mungkin bisa tampilkan. Nah, ini ada 3 orang berjalan. Tapi sebetulnya aslinya itu cuma 2. Itu murid Yesus, yang satu namanya Kleopas dan satu tidak dicantumkan namanya. Tapi ada yang menduga itu Lukas sendiri yang menuliskan Injil Lukas ini ya. Pulang ke Emmaus yang jaraknya mungkin Mojokerto Bangsal mungkin ya, sekitar itu ya. Emmaus dari Yerusalem itu. Nah, karena apa? Karena mereka sudah putus asa. Kalau sudah baca nanti dalam perjalanan itu mereka mengatakan, iya kami harap Yesus itu bisa begini, begitu dan seterusnya. Tapi ternyata dia mati disalib dan dikubur. Kita tidak tahu lagi beritanya gimana. Tadi ada sedikit berita katanya kuburnya kosong. Juga tidak tahu ya apa yang terjadi. Seperti orang blow on mereka. Berjalan ternyata tiba-tiba Yesus mendatangi mereka. Jadi bertiga mereka berjalan ya. Kita baca ayat 18 saja langsung ya. Jadi ceritanya mereka berjalan dan kemudian tiba di Emmaus dan mengundang Yesus karena hari sudah senja, matahari terbenam, hampir terbenam, ayo kita makan sore. Nah ini perhatikan, tidak ada makan malam itu tidak ada, makan sore. Wah saya kalau makan jam 9 Pak, lah itu kekeliruan besar itu. Makan itu maksimal jam 7 malam. Itu evening, aruhat eref dalam bahasa Ibrani-nya. Nah ketika mereka berhadapan dengan meja makan, tiba-tiba Yesus mengucapkan berkat, memecah-mecah roti baru. Saat itu terbukalah mata mereka dan lihat, loh ternyata ini Yesus sendiri yang sudah bangkit. Tapi seketika itu juga Yesus sudah lenyap. Wah, saya pikir mereka gak jadi makan itu kayaknya ceritanya. Mereka langsung balik lagi ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Mereka memberitakan kepada murid-muridnya, woi Yesus betul hidup. Nah coba kita lihat sekarang ayat yang ke-36. Ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Nah, murid dari Emmaus tadi lagi berkumpul dengan 11 murid. Nanti kalau saudara baca, ini Yesus menampakkan diri kepada 11 murid, tambah dari Emmaus ini ya, tiba-tiba Yesus tampil di sana. Dan mengatakan damai sejahtera. Wah, murid yang lain kaget. Wah, ini hantu mungkin ini, ya. Ayat selanjutnya coba kita lihat. Diceritakan begini. Mereka terkejut dan menyangka mereka melihat hantu. Terus ayat berikutnya. Tapi Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Ayat selanjutnya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti kamu lihat ada padaku. Nah, ini bukan hantu, bukan penampakan-penampakan. Tapi Yesus sendiri secara fisik
ada di situ. Dia tunjukkan, lihat ini, hantu itu tidak ada daging dan darahnya. Lihat ini bekas lubang di tanganku. Lihat ini. Lebih lagi nanti, kita baca terus dulu aja. Ya, ayat 40. Saya berkata demikian, yang memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Terus, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata lagi kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah, ini luar biasa. Terus ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Terus, lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Hantu gak bisa makan ikan goreng. Yang makan ikan goreng itu hantu rambut hitam. Ya. Atau manusia. Begitu ada ikan goreng, nah kita harus makan ikan setiap hari. Ada amin? Ikan apa aja, pokoknya bersisik bersirip pokoknya. Waduh, saya enggak suka ikan Pak, saya enggak suka ikan. Kalau enggak suka ikan, nah ini Tuhan Yesus makan ikan kok dia. Ya, oke, karena ikan itu sehat, sangat-sangat sehat. Haleluya. Yesus tanya, apa ada makanan di sini? Ada ikan goreng, diberikanlah kepada Yesus ikan. Dan Yesus makan dengan lahapnya. Hantu enggak bisa makan. Ini bukti bahwa Yesus itu betul-betul bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, mari kita percaya saja. Percaya bahwa Yesus kita itu hidup. Bahwa Yesus kita itu berkuasa. Dia bukan sekedar guru yang baik, mengajarkan kebaikan, tapi dia Allah sendiri yang berkuasa. Juru selamat kita, dia sudah turun menjadi manusia dan menderita sengsara, mati di atas kayu salib, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia sudah menang atas maut. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Yesus tidak lagi dikuasai kematian, tetapi kita bisa berkemenangan dan mempunyai hari depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus kita hidup. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan apapun. Kalau kita bertanya, loh apakah tubuh kebangkitan itu ada makanan juga, bisa makan juga? Iya, Yesus makan di sini kok. Dan tubuh kebangkitan itu tidak dibatasi ruang dan waktu, bisa tahu-tahu muncul begitu saja, bisa lenyap begitu saja, pindah ke tempat lain dan seterusnya. Tuh nanti di sorga apa ada makanan? Ada. Saudara baca dalam Wahyu, pasal 2 dan seterusnya. Ada buah pohon kehidupan, buah pohon yang enak-enak. Tapi saya beritahu ya, ini bocoran saja. Di sorga itu makanannya sayur-sayuran, buah, nah itu ya. Banyak di sini yang tidak suka makan sayur, senangannya makan kerupuk. Tidak ada di surga, tidak ada kerupuk. Sudah ada kerupuk-kerupukan, tidak ada. Nah, suike juga nggak ada di surga, nggak ada ya. Yang ada di surga itu makanan yang sehat, bernutrisi. Ya, oleh karena itu latihan dari sekarang, makan yang bernutrisi ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tapi di sorga tidak tergantung makanan karena kita sudah mempunyai tubuh kemuliaan ya. Kita akan hidup selama-lamanya tinggal bersama dengan Yesus. Sudah siap bersama Yesus? Haleluya. Loh, tapi tidak sekarang. Nanti tunggu sangkakala dibunyikan, Yesus datang menjemput kita. Amin. Kalau sekarang nanti diprotes, habis ibadah kok lenyap semua orangnya, pulang ke sorga. Enggak ada, ada waktunya nanti, ya enggak usah khawatir. Tapi selama kita masih hidup ini, percaya sepenuhnya,
Jangan dikoyahkan oleh apapun. Sekitar kita ini tidak bisa mengalahkan kita. Yesus sudah bangkit dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara lihat, murid-murid Yesus percaya atau tidak ada pengaruhnya apa-apa. Di luar sana banyak manusia mencemooh, tidak percaya dan sebagainya, tidak berpengaruh apa-apa. Yesus itu tetap Tuhan, Yesus itu tetap hidup, dia sudah bangkit, tetap tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Faktanya Yesus itu hidup untuk selama-lamanya. Dia juru selamat saudara dan saya. Nah, puji nama Tuhan, setiap saudara yang sungguh percaya, ayo saya ajak saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena dia Allah yang penuh mujizat, dia Allah yang baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu yang dinyatakan saat ini Tuhan, kuasa-Mu terjadi Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, tensi normal dalam nama Yesus. Tekanan darah normal, gula darah normal dalam nama Yesus Kristus. Kolesterol disingkirkan semuanya, normal kolesterolnya. Semuanya sehat dalam nama Yesus Kristus, karena dia Allah yang baik. Haleluya. Jadikan semuanya jadi baik Tuhan. Mari saat ini buka dua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus melindungi. Dan tidak ada satupun saudara yang bisa disentuh baik virus corona atau apapun. Semuanya sehat dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami hancurkan setiap virus corona. Pekerjaan iblis dimusnahkan dalam nama Yesus. Kami berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama.